Oh, ya Hampir kita, akhir, ya. kita harapkan bahwa GBK akan lebih konsentrasi untuk sepak bola bukan untuk konser-konser atau yang lain-lain, Bung Wesley. Iya, itu harapan kita. Jadi lapangannya bagus ya. Timbak. Ya, sayang sekali lapangan Gelora Bung Karno tidak semulus ketika ya menayangkan pertandingan antara Indonesia menghadapi Argentina ya. Beberapa waktu lalu sangat mulus sekali. Ya, situasinya adalah ketika itu tidak ada gangguan rumput yang selalu aman dari injakan orang banyak ya. Wesley, Indonesia menang. Gunawan dan juga Bung Ma'ruf El Rumi yang akan menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Bu Ahai, silakan Bung Ma'ruf. Ya, selamat malam, salam olahraga. Dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, inilah saat-saat yang kita nantikan. Pertandingan yang sangat menentukan untuk langkah Indonesia diputar. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El Rumi. Bung Ma'ruf El Rumi, bagaimana Anda memandang pertandingan yang sangat penting ini, Bung Ma'ruf? Iya, ini adalah sebuah pertandingan yang sangat penting. Pertandingan yang bisa dikatakan menjadi hidup mati untuk kedua tim, terutama Indonesia, karena di keturunan yang kemudian memperkuat timnas Indonesia, Bung Hadi. Sebuah era di mana memang ada keinginan besar untuk bisa melakukan upgrade terhadap performa dan penampilan dari timnas Indonesia. Ya, tentu saja kita ingat bagaimana keturunan Belanda pertama yang menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat tim nasional dan penjaga gawang legendaris Van der Vins dan juga penjaga gawang Persija Jakarta. Kita lihat Jai Ijes di tim nasional langsung menempati posisi center back dan menempati posisi tengah. Kita Justin Hamdar kepada Adi Satrio yang terakhir kali bermain sebagai pemain inti saat uji coba atau friendly melawan Oman saat kalah 1-3, Bung Ma'ruf. Iya, jujur tadi kita juga sempat terkejut ya, karena terkejut. justru Andri yang justru ditampilkan. Nadio, ya? Iya, betul, karena Nadio yang diprediksi akan tampil. Pertama adalah bagaimana performa dia bersama dengan klubnya karena berhasil mencatatkan 13 kali clean sheet. Kemudian dia juga punya pengalaman di timnas. Tapi kabar terakhir memang kondisi Nadio yang tidak terlalu bugar sehingga tidak diturunkan sebagai starter di pertandingan semalam hari ini, Bung Hadi. Tidak mudah sekali karena ini adalah kali kedua dia tampil bersama dengan timnas. Ketika kita bicara soal bagaimana pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sudah ada 3 pertemuan yang tercatat dan 3-3-nya berakhir dengan skor imbang. 2-2 di 97, kemudian 2-2 di tahun 2013 dan kemudian terakhir adalah bermain imbang tanpa gol 0-0. Lihat tadi bola dibiarkan saja oleh Jai Ijes, pemain Venezia di Serie B Italia. Inilah Ivar Jenner, pemain asal Jong Utrecht di divisi kedua di Liga Belanda. Kapten inilah Rafael Strijk, kapten ke-11 yang mereka dengan posisi Asnawi dan juga Jordi Amat. Rasa Indonesia karena mereka adalah pemain-pemain yang ditegaskan oleh Sintayong. Mereka punya darah Indonesia, mereka punya keturunan dari Indonesia sehingga mereka berhak membela timnas Indonesia. Oh, situasi yang sangat berbahaya, harus hati-hati Indonesia. Terus dikawal kita lihat oleh Nathan Nul tadi. Pam Shunman, belum sebuah pelanggaran. Noel. Ya. Akselerasi yang coba dilakukan oleh Pam Shunman tadi, Bung Ma'ruf. Ya, so yang ditujukan oleh Nathan. Tentu semua orang ingin melihat Hati Muhammad Adi Satrio, namanya lemparan ke dalam pun cukup jauh. Dibuang tadi oleh Marcus Ferdinand yang turun jauh ke bawah. Kita lihat Hoki Caraka berduel tadi. berdua dengan pemain-pemain yang lebih banyak punya cap bersama dengan timnas. Tapi kalau kita lihat langsung umpan jauh, sangat berbahaya. Harus hati-hati. Kita lihat Rizky Ridho berduel dengan Namandung tadi. Masih agak kesulitan beradaptasi dengan situasi karena kalau membiarkan Indonesia langsung umpan panjang sangat berbahaya tadi. Jatuh di kaki tadi Marcelo Ferdinand. Nguyen Tyson umpan jauh langsung arahkan kepada Namandung. Oh, nampaknya buku bola ke depan, arahkan kepada Nata, maksudnya Rafael Strijk. Berduel kita dengan berlatih beberapa hari, jadi saya pikir ini yang membuat belum sepenuhnya nyaman terutama di barisan belakang ya dengan bola-bola daerah yang dilakukan dengan Indonesia. Belakang tadi Justin kepada Adi Satrio, kini Jai Ijes, Marcelo Ferdinand, Gado Kundung, Gado Kundung, Yakob Sayuri, Rafael Strijk. Oh, nampaknya kembali lempar ke dalam. Masih kuasa depan Suarman. Dilewati tadi Rafael Strijk. Ada Justin Hubner. Pendek kepada Marcelo Ferdinand. Ada Rafael Strijk, sangat baik Rafael Strijk. Masih Rafael Strijk. Oh, pelanggaran kah?
Oh, Bukan. dibiarkan saja tadi oleh wasit. Gui Chen Chung kini ke belakang. Sapu bola. Passing yang kemudian akan dilakukan oleh Rafael Strike, pemain muda yang memang masih menunggu gol pertamanya bersama dengan timnas Indonesia, terutama untuk timnas senior, Bung. Nathan gagal tadi untuk mengangkat bola. Pemain asal klub Swansea sebenarnya, sehingga dikerjakan di klub di Rangers. Sejak kemudian dia sempat disahkan, tapi kemudian baru melakukan sumpah beberapa waktu yang lalu. Pemain yang memiliki keturunan dari kakek yang lahir di Semarang. Oh, sangat baik tadi oleh Justin Hubner. Justin Hubner yang dibiarkan ke klub Jepang Keizo Osaka. Satrio cukup baik apa yang dilakukan oleh Adris Satrio tadi. Inisiatif dan sangat baik tadi dilakukan oleh Muhammad Adris Satrio. Dan penampilannya benar-benar menjadi pemain itu di Semarang, Bung Maruf. Betul, meskipun kalau Ini pertandingan atau masuk pertandingan ini sudah memainkan 33 caps untuk tim nasional Indonesia. Dia kembali tadi meminta Rizky Ridho untuk melebar dia ke kiri. Rafael Strike, Nathan, Justin Hubner, sangat baik, tidak offside. Offside. Oh, panjang kosong tadi, hampir saja berbahaya kepada Win Tyson tadi. Beruntung bolanya terlalu jauh dan lebih dekat dengan penjaga. Sintayong cukup nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Marcelino sejauh ini. Pemain yang bisa dikatakan tidak ada dibutuhkan ketika bermain agak lebih ke dalam sebagai pengatur dari serangan Indonesia. Oh, hati-hati, sembunyi, masih agak sulit para pemain Indonesia untuk memberikan umpan-umpan kepada rekan-rekannya. Memang jalur dan area-area yang ditempati para pemain. Marcelino Ferdinand, gagal tadi Marcelino. Jai Ijes, sangat tenang apa yang dilakukan oleh Jai. Ivar Yener, Ijes kembali kepada Rizky Ridho. Justin, masih Justin. Ada sisi Jai Ijes. Dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Oh, bola perebutan yang sangat baik tadi dilakukan para pemain dari pihak Ferdinand. Sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Nathan Noel. Karena ini adalah momentum ya, terlambat sedikit maka akan sangat beresiko, dan itu sudah agak sedikit tertinggal di belakang tadi, tapi ini adalah sebuah pengalaman yang merupakan kemampuan mereka yang kemudian bisa membuat penampilan timnas Indonesia jauh lebih membaik untuk tingkat regional setidaknya. Bola lebih ke tengah. Ya. Bagaimana dia kemudian Ini juga sebagai mengambil peran playmaker. sebagai Ya, playmaker. playmaker. Ya. Itu yang dibutuhkan ketika situasi lini tengah tidak bisa berjalan, maka Jordi Amat akan mengambil inisiatif. Dia Masih Ijes. Ivar Yener, kali-kali Jai, masih agak sulit untuk bisa lewati garis tengah Indonesia. Rizky Ridho langsung ke kanan, kita lihat Rizky Ridho, balik pada Justin. Umpan yang sangat baik. Caraka tadi gagal untuk bisa menghentikan bola. Oh, Garan nampaknya apa yang dilakukan Hoki Caraka belum terlihat, belum. Memang itu yang memang suka memprovokasi pemain Indonesia, dan mereka tahu betul bahwa salah satu cara adalah dengan provokasi. Nampaknya tadi lapangan agak sedikit tidak rata tadi, sehingga sulit dikontrol tadi oleh Marcelino Ferdinand. Kelas dan kepada Rafael Strike. Ini Rafael Strike berusaha melatih para pemain Vietnam, langsung dia angkat di kotak penalti. Kuasai kembali oleh Witan Sulaiman. Masih Witan di kotak penalti, angkat langsung, gagal tadi. Dibuang saja, kita lihat tadi oleh Park Chuan Ma. Masuk ke belakang, ada Ivar Yener, Jai Ijes, Rizky Ridho. Sayangnya Rizky Ridho belum berani untuk melakukan tugas sebagai playmaker juga, Bung Maro. Belum, karena memang dia juga mungkin harus butuh adaptasi juga, Bung, dengan Jai Ijes. Karena bagaimana ini baru kali pertama mereka berduet sebagai duet center back ya. Jadi jelas mungkin dibutuhkan intensitas yang lebih untuk saling memahami. Beda misalnya ketika bersama dengan Jordi Amat, tentu sudah saling paham ya karena sudah beberapa kali main. Tapi Jai Ijes ini adalah kali pertama, tentu akan berbeda situasinya. Yakub Sayuri, sangat cepat Yakub. Ada Jai, posisi yang sangat baik pada Adis, cepat arahkan kepada Rafael Strike, dikuasai oleh Rafael Strike, langsung masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting langsung dan bagaimanapun ini harus dilakukan para pemain Indonesia untuk bisa melepaskan tekanan dari para. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan 20 menit tadi sebelumnya. Sangat baik, kita lihat Nathan umpan langsung ke bawah tadi dilakukan oleh Rafael Strike dari sisi kanan pertahanan di kotak penalti dan lakukan shooting sangat baik tapi langsung mengarah kepada penjaga gawang Indonesia. Ini yang memang membuat tadi Indonesia sempat kesulitan sekali.
Masih Indonesia lewat Gendung. Masihkan lempar ke passing seperti Piala Asia Bung Ma'ruf dari Yakub Sayuri. Ya, yang membuat dia Nanti semoga saja membawa angin segar dan keberuntungan buat Indonesia. Justin, oh terlalu ke bawah kita lihat. Shooting dari Marcelino Ferdinand. Oh Tuhan, masih gagal. Kini bola coba dikejar oleh Yakub Sayuri ke belakang langsung tempati oleh Rizky Ridho. Oh nampaknya berpindah posisi sekarang Yes di posisi tengah Bung Ma'ruf. Betul. Langsung kita ada Justin Hamdan. Masih Justin umpan langsung tadi maksudnya kepada Nathan. Bola tapi terlalu ke pinggir. Sungguh sangat disayangkan. 0-0 masih agak sulit para pemain Indonesia. Coach Justin Hamdan tidak ada. Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, DJ. Oh, panjang arahkan kepada Nathan. ini yang memang menyulitkan Nathan berkembang sejauh ini ya. Kita lihat bagaimana ada instruksi khusus yang diberikan oleh Sintayong terhadap Nathan karena ini memang menjadi debut pertama dia, menjadi panggung pertama langsung bermain di depan. Piala Asia mungkin kita dengar saat itu slogan adalah GBK kandang kita. Betul. Sehingga saat itu memang agak sulit untuk tim lawan bermain lawan Indonesia di GBK. Bukti Piala Asia 2007 kita mampu melakukan Bahrain dan menyulitkan Korea Selatan dan juga Arab Saudi. Oh, Namandung kiri kotak penalti. Ada Ivar Yener menyapu bola. Bola berusaha dikejar kita oleh Hoki Caraka. Peng Shonman. Bola dibuang saja. Sehingga lempar Justin Hamdan. Ini tengah Indonesia belum menunjukkan perannya Bung Ma'ruf. Iya, belum bisa berkembang seperti yang diharapkan atau seperti biasanya, Bung. Memang ini lebih karena pressing juga yang dilakukan oleh para pemain dari lini tengah mereka yang sangat ketat, sangat rapat, dan itu menyulitkan untuk bisa mengembangkan permainan dari tengah. Melakukan tugas itu ya, tapi kita juga melihat bagaimana Marcelino tadi beberapa kali harus mendapatkan pressing yang cukup ketat. Peran itu coba sempat diambil oleh Ivar Yener di beberapa kesempatan, tapi juga Ivar juga mendapatkan pengawalan yang membuat dia juga sulit untuk bisa melakukan distribusi bola, kan memegang bola, kemudian keberanian untuk bisa memperlihatkan kemampuan individu mereka karena situasinya memang jalur passing mereka selalu tertutup, selalu ada dua pemain yang sudah mampu